stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita belajarnya melalui online, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus mencari ilmu dan terus belajar. Saya akan mereview materi minggu lalu tentang toleransi beragama, di mana toleransi ini tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. Umat Islam dilarang untuk mencampur adukkan akidah mereka dan ibadahnya. Dalam beribadah, tata caranya ini sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, sehingga kita sebagai umat Islam harus mengikutinya. Toleransi hanya dibenarkan dalam bidang kemasyarakatan serta dalam bidang sosial dan juga hubungan antar umat manusia. Bagi siapapun diberi kebebasan untuk memeluk agamanya karena telah menjadi keyakinan bagi setiap individu. Dalam toleransi beragama, Islam memberi kebebasan kepada siapapun untuk memilih agama dan keyakinan karena Islam sangat menghargai perbedaan manusia karena manusia mempunyai hak masing-masing dan tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam meskipun Islam merupakan agama yang benar. Hari ini kita akan belajar pada bab selanjutnya, yaitu adab mencari ilmu, di mana umat muslim memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, di mana yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Adab mencari ilmu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait apa saja kewajiban dalam menuntut ilmu, sehingga apabila kita telah belajar mengenai adab dalam mencari ilmu, maka hidup kita ini akan menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan, di mana kita akan membahas adab mencari ilmu yang berada dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Adapun mufradatnya dari Quran Surat At-Taubah ayat 122 seperti berikut. Dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah, yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan setiap orang. Perang barulah menjadi fardu ain apabila Rasul sendiri keluar dan mengarahkan kaum mukmin menuju medan perang.
menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan yang paling utama, sehingga Allah menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 122. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 ini, Allah menerangkan bahwa tidak semua orang beriman berangkat menuju ke medan perang. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, namun harus ada bagian tugas dalam bermasyarakat, di mana sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama agar supaya ajaran-ajaran agama Islam dapat diajarkan dengan baik. Dengan demikian, dakwah dapat dilakukan dengan efektif dan bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam ini dapat ditingkatkan. Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan dalam agama Islam setara dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah, membela agama dan ajaran Allah. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama dari para pejuang dalam situasi ketika mempertahankan agama menjadi wajib ain bagi setiap orang. Selanjutnya, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Adapun mufradatnya dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 seperti berikut. Beberapa hal yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika majelis ilmu, yang kedua manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Yang pertama, etika majelis ilmu. Etika dalam majelis ilmu ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam suatu majelis ilmu, yaitu majelis taklim, majelis ilmu pengetahuan dan teknologi, majelis zikir, dan majelis salat Jumat berjamaah ataupun majelis yang lainnya, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi orang yang baru datang, di mana tabiat manusia ini mementingkan diri sendiri sehingga enggan memberikan tempat kepada orang lain, sehingga etika dalam majelis yaitu memberikan kelapangan pada orang-orang yang mengunjungi
yang berada di dalam majelis-majelis tersebut dengan cara mempersilahkan kepada orang lain yang datang untuk duduk di samping kita sekiranya tempat tersebut masih kosong. Menciptakan suasana yang nyaman, mewujudkan rasa persaudaraan, serta tidak boleh menyuruh orang lain dahulu menempati tempat duduknya untuk berpindah ke tempat lain tanpa alasan yang jelas. Kedua, manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Orang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan suatu sikap yang arif dan bijaksana, di mana ilmu dan iman tersebut akan membuat orang menjadi agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok yang besar. Yang pertama, sekadar beriman dan beramal saleh. Dan yang kedua, beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini yang beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai yang disandangnya atau yang dimilikinya, namun juga amal dan pengajarannya kepada pihak yang lain secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan yang mereka miliki. Dengan demikian, mengapa ilmu itu sangat penting? Karena ilmu itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Setelah manusia mengetahui ilmunya, maka tingkat ketakwaan manusia itu akan meningkat. Iman yang awalnya menurun pun akan meningkat dengan masuknya ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya. Seseorang yang tidak memiliki ilmu, maka hatinya akan gelap dengan kedengkian. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki ilmu, perilakunya akan terjaga dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang mencari ilmu, di mana umat muslim ini memiliki kewajiban untuk mencari ilmu dan mengajarkannya, terlebih khusus pada ilmu agama. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, Allah menerangkan bahwa tidak semuanya orang beriman ini pergi ke medan perang, namun sebagian hanya mendalami ilmu agama agar ajaran agama Islam dapat menyebar secara merata. Dan kemudian Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana memiliki kandungan yang pertama etika dalam majelis ilmu, dan yang kedua manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Etika dalam majelis ilmu ini yang dimaksud adalah ketika kita dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan kepada orang lain untuk duduk bagi orang yang baru datang. Apabila tempat duduk di samping kita masih kosong, maka kita mempersilahkan orang lain untuk menempatinya. Karena kita datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan ridha Allah. Kedua, manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, ini dijelaskan bahwa kaum beriman ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sekedar beriman saja dan beramal saleh, dan yang kedua, beriman dan beramal saleh serta memiliki ilmu pengetahuan. Setelah kita mengetahui adab serta kewajiban mencari ilmu, semoga kita tetap mempunyai giroh ataupun semangat dalam mencari ilmu serta mengajarkannya, dan juga kita dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga
ilmu yang kita cari menjadi ilmu yang barokah, dan aktivitas yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di timeline e-learning. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.